Siska secara mendadak dan mengagetkan mengabari Ricky dengan mengaku kalau dia hamil setelah melakukan hubungan badan dengan Ricky. Pengakuan dari Siska ini entah benar atau tidak, tapi yang jelas di saat itu Siska benar-benar berani mengaku kalau dia sudah hamil. Yang mana di dalam hal ini dicurigai kemungkinan besar sebenarnya Siska mulai jatuh cinta dengan Ricky dan dia ingin hidup bersama Ricky selamanya. Makanya Siska mencoba untuk bersandiwara dengan menuntut Ricky bertanggung jawab dan menceraikan sang istri agar hidup bersama Siska. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di daerah Berau, Kalimantan Timur pada tahun 2020. Mengisahkan tentang seorang wanita yang mengalami nasib tragis setelah ditemukan meninggal dunia di penangkaran buaya. Ternyata aksi keji ini dilakukan oleh teman kencannya sendiri lantaran si teman kencannya ini merasa terancam oleh si korban yang mengatakan akan melaporkan hubungan gelap mereka ini ke istri si pria tersebut. Sampai akhirnya si pria yang tidak mau hubungan gelapnya ini ketahuan, akhirnya dia gelap mata dan melakukan hal yang benar-benar keji. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sementara di Berau, Kalimantan Timur, pemirsa, warga dibuat heboh dengan ditemukannya sesosok perempuan di kandang buaya. Korban ditemukan dengan kondisi mulutnya dilakban. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, ada seorang wanita yang bernama Francisca Wahyu Retno Panuntun. Dia biasa dipanggil dengan nama Siska. Siska ini merupakan wanita yang berusia 25 tahun. Dia sudah menikah dan bersama suaminya mereka merantau dari Jawa untuk mengadu nasib di daerah Berau, Kalimantan Timur. Selain itu, di media dan sumber informasi manapun sebenarnya tidak dijelaskan bagaimana latar belakang dari sang suami dan bagaimana kehidupan rumah tangga mereka. Tapi yang jelas mereka berdua sudah dikaruniai buah hati yang berusia 9 bulan. Dan untuk membantu suaminya menambah penghasilan keluarga, Siska memutuskan untuk bekerja sebagai pekerja lepas atau freelancer di sebuah kafe yang berada di wilayah Berau, Kalimantan Timur. Namun sobat, tidak diketahui juga bagaimana hubungan antara Siska dengan suaminya ini. Entah Siska ini merasa jenuh dengan hubungan bersama sang suami atau ada masalah ekonomi yang membuat hubungannya dengan sang suami tidak terlalu harmonis. Tiba-tiba secara diam-diam Siska dekat dengan seorang pria. Pria tersebut bernama Ricky Asahari. Ricky ini merupakan warga Jalan Durian 3, Tanjung Redep yang berusia 34 tahun dan sudah memiliki istri. Sehari-hari dia bekerja sebagai karyawan swasta. Namun tidak diketahui juga bagaimana latar belakang dari keluarga Ricky, termasuk tentang istrinya dan bagaimana kehidupan rumah tangganya. Namun yang jelas, dia juga merasakan kesepian di dalam rumah tangganya. Sehingga diam-diam dia menjalin hubungan dengan Siska. Ricky ini sebenarnya berkenalan dengan Siska itu atas dasar menggunakan jasa Siska. Dengan kata lain, dia membayar Siska untuk mau menemaninya berkencan dan berhubungan badan. Lalu singkat cerita, hari demi hari, hubungan mereka sudah terjalin selama 2 bulan. Hubungan yang awalnya adalah hubungan yang berbayar. Lalu, karena kerap sekali bertemu untuk menghabiskan waktu berdua dan berhubungan badan, sampai pada akhirnya hubungan mereka jauh daripada itu. Tibalah pada suatu hari, Siska secara mendadak dan mengagetkan mengabari Ricky dengan mengaku kalau dia hamil setelah melakukan hubungan badan dengan Ricky. Pengakuan dari Siska ini entah benar atau tidak, tapi yang jelas di saat itu Siska benar-benar berani mengaku kalau dia sudah hamil. Yang mana di dalam hal ini dicurigai kemungkinan besar sebenarnya Siska mulai jatuh cinta dengan Ricky dan dia ingin hidup bersama Ricky selamanya. Makanya Siska
mencoba untuk bersandiwara dengan menuntut Ricky bertanggung jawab dan menceraikan sang istri agar hidup bersama Siska. Yang mana jika tidak menuruti permintaan Siska, maka Siska mengancam akan memberitahu tentang hubungan mereka kepada istri sah Ricky. Apalagi di saat itu Siska mengaku kalau dia sudah hamil. Mendengar pernyataan dari Siska, Ricky lantas panik. Berbeda dengan Siska yang sepertinya tidak masalah jika meninggalkan keluarga kecilnya demi bisa hidup bersama Ricky. Di saat itu, Ricky justru sangat menyayangi sang istri. Hubungannya dengan Siska hanya sebatas sebagai pemuas nafsu. Ricky yang tidak ingin rumah tangganya bersama sang istri hancur, di saat itu mencoba mencari cara. Dia bisa dikatakan selain sayang kepada istrinya, dia juga takut kepada sang istri. Jika hubungan gelapnya dengan Siska sampai terdengar ke telinga istrinya, mungkin sang istri akan berbuat sesuatu yang akan mempermalukan Ricky. Namun di sisi lain ada juga yang curiga. Kemungkinan besar Ricky ini takut kepada sang istri karena faktor ekonomi. Bisa saja di dalam rumah tangganya sang istrilah yang lebih banyak memiliki kontribusi, sehingga Ricky merasa tidak sanggup jika harus mengecewakan sang istri. Singkat cerita, Ricky di saat itu benar-benar merasa bingung. Dia tidak tahu harus melakukan apa. Lalu tiba-tiba Ricky menyarankan Siska untuk menggugurkan kandungan tersebut. Namun di saat itu Siska seakan menolak dan tetap meminta pertanggungjawaban dari Ricky. Setiap harinya Ricky pun harus menghadapi desakan demi desakan yang dilakukan oleh Siska, sehingga membuat dia stres. Kepalanya terasa sangat pusing membayangkan jika dia harus bertanggung jawab, dan dia mencari cara tindakan apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya ini. Bagi Ricky, hubungannya dengan Siska hanya sebatas hubungan di mana dia membayar Siska untuk menemaninya atau berhubungan badan, dan rasa cintanya yang besar hanya untuk sang istri. Segala cara sudah dipikirkan oleh Ricky. Dia ingin sekali permasalahan ini cepat terselesaikan. Hingga akhirnya dia pun menemukan sebuah cara. Bagi Ricky, dengan cara ini mungkin Siska tidak akan bisa mendesaknya lagi. Di saat itu, dia mulai gelap mata. Dia ingin menghabisi nyawa Siska. Setelah keputusannya bulat, dia mengumpulkan keberanian untuk melancarkan rencananya tersebut. Ricky pun mulai menyusun siasat untuk memastikan Siska benar-benar tamat dan tidak lagi mengganggu kehidupannya. Singkat cerita, pada hari Senin tanggal 19 Oktober tahun 2020, Ricky berniat untuk melancarkan aksi kejinya terhadap Siska. Ricky di saat itu sempat menghubungi Siska untuk mengajak Siska jalan-jalan dan tentu saja mengatakan bakal ada bayaran untuk Siska. Namun di saat itu, anak Siska tidak ada yang menjaga, sehingga dengan berat hati Siska harus menolak ajakan Ricky. Lalu di sisi lain, di saat modusnya untuk mengajak Siska ternyata ditolak, Ricky di saat itu masih belum menyerah. Dia pun kembali mengajak Siska untuk berjalan-jalan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober tahun 2020. Siska yang di saat itu merasa di tanggal tersebut tidak ada kepentingan dan kesibukan, akhirnya mau dan dia setuju dengan ajakan Ricky. Mendengar Siska yang sudah masuk ke dalam perangkapnya, lantas di saat itu Ricky merasa lega. Dia pun mulai memikirkan kembali bagaimana cara untuk menghabisi nyawa Siska nantinya. Di saat itu, Ricky meminta Siska untuk menunggu di depan RSUD Dr. Abdul Rifai nanti malam sekitar jam 22.00 waktu Indonesia bagian tengah, di mana nantinya Ricky akan menjemput Siska di sana. Lalu singkat cerita, sekitar pukul 10 malam, Siska yang hendak berangkat ke lokasi, yaitu di depan RSUD Dr. Abdul Rifai. Namun, dia memikirkan cara agar suaminya tidak merasa curiga dengan kepergiannya tersebut. Siska pun di saat itu pamit ke suaminya. Dia beralasan bahwa dia ingin pergi untuk melaksanakan sebuah pekerjaan. Entah di saat itu Siska ini memang kerja mulai pada malam hari, atau justru Siska memberikan alasan yang meyakinkan sehingga sang suami pun mengizinkan Siska untuk pergi. Dan agar suaminya semakin yakin jika Siska memang pergi bekerja, dia di saat itu bahkan keluar rumah menggunakan batik. Setelah diizinkan, Siska pun berangkat ke RSUD Dr. Abdul Rifai menggunakan sepeda motor. Setelah menempuh perjalanan, Siska akhirnya sampailah di RSUD tersebut dan dia meninggalkan motornya di sana. Lalu di sisi lain, Ricky pun mulai berangkat ke RSUD tersebut menggunakan mobil yang dia sewa dari rental.
Ricky sengaja menyewa mobil rental untuk melancarkan aksi kejinya nanti. Dan singkat cerita, sampailah dia di RSUD Dr. Abdul Rifai dan Ricky pun melihat Siska di sana yang sudah menunggunya. Lalu singkat cerita, Siska yang melihat Ricky sudah sampai, akhirnya dia langsung menghampiri Ricky dan langsung masuk ke dalam mobil dan mereka pun memulai perjalanan. Di saat itu, Ricky mengajak Siska untuk mampir terlebih dahulu di salah satu kafe di daerah Tanjung Redep. Ricky di saat itu mengajak Siska untuk minum minuman keras di sana. Tujuannya supaya Siska mabuk. Tegakan demi tegakan yang diminum oleh Siska membuat kepalanya mulai terasa pusing, namun tetap terasa nikmat. Padahal ada alasan dibalik Ricky mengajak Siska untuk minum, yaitu dengan maksud agar lebih mudah untuk mengeksekusi Siska nantinya ketika dia sudah di bawah pengaruh alkohol. Lalu setelah memastikan Siska benar-benar dalam keadaan mabuk, lalu Siska kemudian diajak oleh Ricky untuk berhubungan badan di suatu tempat yang tidak disebutkan di media atau sumber informasi manapun. Lalu setelah mereka melakukan hubungan badan, mereka lanjut untuk karaoke di salah satu tempat karaoke di daerah Tanjung Redep. Saat itu Ricky seperti sengaja memberikan kesenangan kepada Siska untuk menikmati saat-saat mereka bersama sebelum Siska akhirnya tewas di tangannya. Lalu berangkatlah mereka ke tempat karaoke. Dan selesai dari tempat karaoke tersebut, Siska pun mengajak Ricky untuk pulang. Di saat itu mereka berjalan sempoyongan menuju mobil yang diparkirkan di sekitar lokasi Bumi Perkemahan Mayang Mangurai. Saat memasuki mobil, Siska di saat itu menagih bayarannya kepada Ricky. Terkait bayaran, tidak diketahui berapa jumlah bayaran tersebut yang sudah disepakati oleh mereka. Namun yang jelas, di saat itu uang yang Ricky berikan kepada Siska ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Dan lagi-lagi, Siska kembali mengancam soal melaporkan kepada istri Ricky yang membuat Ricky semakin geram dengan ancaman tersebut. Di saat itulah Ricky semakin yakin untuk mulai melakukan aksi kejinya. Tapi di saat itu Ricky teringat bahwa dia belum mempersiapkan peralatan yang akan dia gunakan untuk mengeksekusi Siska. Sehingga di saat itu Ricky pun melajukan mobilnya sesegera mungkin. Di tengah perjalanan, Ricky ini berhenti di salah satu warung di kawasan Tanjung Redep untuk membeli sebuah tali nilon dan juga lakban yang nantinya akan dia gunakan untuk menghabisi nyawa Siska. Di saat itu, Siska yang sudah benar-benar pusing karena efek minuman keras, dia hanya bisa terduduk lemas dan matanya mulai sayu. Sehingga di saat itu, Siska benar-benar tidak menyadari kalau mobil yang mereka kendarai berhenti di sebuah tempat dan Ricky keluar untuk mampir ke sebuah warung. Ricky di saat itu membeli tali dan juga lakban di warung tersebut. Lalu setelah itu, Ricky pun kembali naik ke mobil dan melajukan mobil tersebut. Di saat melajukan mobil, dia sembari mencari tempat yang cukup sepi agar menjadi tempat yang cocok untuk berhenti dan tidak dicurigai oleh siapapun. Lalu, Ricky pun menghentikan mobilnya di sebuah tempat yang benar-benar sepi, masih di sekitar lokasi Bumi Perkemahan Mayang Mangurai, tepatnya di Jalan Poros Labanan. Di saat itu, Ricky langsung melancarkan aksi eksekusinya terhadap Siska. Namun, sebelum itu, dia sempat melihat wajah cantik Siska dan membayangkan nantinya dia sudah tidak bisa lagi berhubungan badan dengan Siska. Di saat itu, dia memutuskan untuk kembali berhubungan badan dengan Siska untuk terakhir kali di dalam mobil. Siska hanya bisa pasrah karena dalam kondisi yang benar-benar lemas. Setelah dia puas berhubungan badan, sekitar pukul 2 dini hari sampai dengan pukul 3 dini hari, Ricky lantas langsung memulai aksinya. Dia menghabisi nyawa Siska dengan menjerat bagian lehernya menggunakan tali nilon yang tadi dia beli di warung. Saat Siska masih terbaring lemas karena efek minuman keras, Ricky tiba-tiba langsung menjerat lehernya dan dengan kuat menggunakan tali nilon, Siska kaget dan sempat melawan karena tidak bisa bernafas. Tapi ternyata tubuhnya terlalu lemah untuk bisa berontak hingga jeratan di lehernya tersebut semakin lama semakin kencang dan membuatnya semakin tidak bisa bernafas. Siska sempat mencoba melawan, namun rasanya percuma. Yang ada, tenaganya semakin habis. Dan lama-kelamaan, nafasnya semakin sesak. Hingga pada akhirnya, dia tidak bisa bertahan lagi. Melihat Siska yang di saat itu sudah tidak bergerak, Ricky mencoba memastikan apakah Siska masih bernafas. Rupanya di saat itu, Siska benar-benar sudah tewas.
Ricky akhirnya merasa lega. Sudah tidak ada lagi yang bisa mengancamnya dan rumah tangganya tidak akan hancur karena ancaman tersebut. Meskipun begitu, perasaan lega tersebut dengan cepat berganti kepanikan karena Ricky harus segera menyingkirkan bukti dari aksi kejinya. Dia pun berencana untuk membuang jasad Siska, namun dia belum tahu harus membuangnya kemana. Dia di saat itu bingung dan akhirnya memutuskan untuk melakban mulut Siska dan mengikat tangan Siska dengan tali yang sudah dia persiapkan tadi. Kemudian dia mulai melajukan kembali mobilnya untuk mencari tempat membuang jasad Siska. Ricky di saat itu berkeliling-keliling di sekitar Tanjung Redep sebab dia benar-benar bingung harus membuang jasad tersebut kemana. Pada awalnya, dia berencana membuang jasad itu di sebuah jurang yang berada di Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau. Namun, karena kondisi bensin mobilnya yang dia gunakan di saat itu tidak cukup, akhirnya dia memutuskan untuk membuang jasad Siska di bumi perkemahan Mayang Mangurai, tepatnya di kolam penangkaran buaya. Pada Rabu tanggal 21 Oktober 2020, tepat di jam setengah 7 pagi, Ricky pun singkat ceritanya sampai di lokasi yang dituju. Dan dia tanpa berlama-lama langsung membuang jasad Siska ke tepi kolam penangkaran buaya tersebut. Di saat itu Ricky berharap jasad Siska bisa dimakan oleh buaya-buaya di sana, sehingga tidak ada lagi bukti dari aksi kejahatannya. Lalu singkat cerita, setelah membuang jasad Siska di sana, tanpa berlama-lama agar tidak ketahuan dan dicurigai, Ricky pun melarikan diri menuju Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan membawa serta ponsel milik Siska, yaitu sebuah ponsel merek Oppo untuk menghilangkan barang bukti. Namun sobat, ternyata tanpa diketahui oleh Ricky dan di luar harapannya, jasad Siska ternyata tersangkut di ranting sehingga tidak sampai jatuh ke kolam penangkaran buaya. Dan sementara itu, di hari yang sama, tepat pada sore harinya, ada satu keluarga yang sedang beristirahat di sekitar Mayang Mangurai. Keluarga tersebut adalah keluarga Surya Emi, seorang kepala kampung di tepian Buah, Kecamatan Segah. Kala itu, Emi dan keluarganya ingin pulang ke tepian Buah usai jalan-jalan di Tanjung Redep. Namun, di dalam perjalanannya, anaknya ingin buang air kecil. Oleh karena itu, dia pun memutuskan singgah di Mayang Mangurai sekitar pukul 17:12 WITA. Rencananya di saat itu dia ingin buang air kecil. Dan saat anaknya Emi sedang buang air kecil, sementara Emi menunggu anaknya tersebut, anaknya tiba-tiba melihat ke arah kolam. Di saat itu dia sempat bingung. Dia seperti melihat sesuatu yang dia kira adalah sebuah boneka. Namun saat anaknya ini melihat lebih teliti lagi, dia benar-benar kaget ketika mengetahui benda yang dia lihat tersebut adalah jasad manusia setengah tanpa busana dan terlihat masih segar dengan kondisi mulut dan tangan yang terlakban. Di saat itu anaknya Emi ini juga melihat bekas adanya potongan tali dan jejak mobil di sekitar jasad Siska. Dan anaknya itu sempat ragu ingin mengadukan ke Emi karena khawatir orang tuanya akan kaget dan panik. Namun karena anaknya di saat itu juga ragu dan merasa benar-benar takut, sehingga dia memberanikan diri untuk memberitahu kepada sang ibu. Ketika dia memberitahukan Emi, Emi langsung menuju ke kolam tersebut dan dia juga melihat jasad itu ada di sana. Dia merasa kaget dan sangat bingung harus melaporkan kepada siapa. Dan Emi pun akhirnya melaporkan temuan tersebut ke Polsek Segah dan Polres Berau. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan itu dari Emi langsung datang ke TKP. Setelah polisi datang ke sana, banyak warga sekitar yang juga ikut berkumpul untuk menyaksikan apa yang membuat lokasi tersebut begitu tampak ramai. Temuan jasad tersebut membuat semua warga bergidik ngeri. Mereka merinding. Namun mereka sedikit bersyukur karena jasad tersebut tidak sampai jatuh ke kolam penangkaran buaya dan habis dimakan oleh buaya, sehingga jasad tersebut masih bisa diamankan. Setelah jasad Siska dievakuasi, pihak kepolisian pun membawa jasad Siska ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Rifai Berau untuk dilakukan otopsi. Dan dari tubuh Siska terdapat luka jeratan di lehernya. Dan dari bekas tersebut terlihat itu adalah bekas jeratan tali. Namun dari media atau informasi manapun tidak ada yang mengungkap terkait kehamilan Siska. Padahal sebelumnya Siska mengancam Ricky terkait kehamilannya. Apakah ancaman Siska mengenai kehamilannya tersebut hanya sebuah tipuan agar Ricky mau menikahinya?
Lalu, singkat cerita, setelah melalui proses identifikasi, seperti analisis forensik dan penemuan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan identitas korban, akhirnya diketahui bahwa jasad tersebut adalah seorang wanita yang bernama Siska. Setelah diketahui identitasnya, polisi segera menghubungi suami Siska untuk memberitahu tentang kejadian ini. Dan kabar bahwa sang istri sudah tewas dengan cara yang begitu mengenaskan di sebuah kolam penangkaran buaya tentu saja membuat sang suami sangat syok dan menangis sejadi-jadinya. Dia segera mengabarkan semua anggota keluarganya. Mereka semua terkejut dan seakan tidak percaya mendengar berita itu. Semua orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Setelah pihak kepolisian menyelesaikan serangkaian pemeriksaan dan autopsi terhadap jenazah Siska untuk keperluan penyelidikan, jenazah tersebut akhirnya dikembalikan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak. Pihak keluarga di saat itu tidak terima dengan kejadian ini. Mereka memohon kepada pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas tentang kasus tersebut. Sementara itu, pihak kepolisian langsung melakukan sejumlah pemeriksaan dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Dan di saat itu polisi berhasil menemukan sepeda motor Siska dan mobil yang digunakan oleh Ricky untuk mengeksekusi Siska. Semua hal itu bisa ditemukan oleh polisi berkat adanya rekaman CCTV di beberapa titik yang ditelusuri dengan sangat teliti dan mengarah kepada barang-barang bukti tersebut. Polisi juga memeriksa total 10 orang saksi termasuk keluarga, suami, dan teman-teman Siska. Selain itu, tambahan bukti lain didapatkan dari hasil identifikasi jasad. Pada akhirnya, polisi pun mengetahui, mengantongi nama pelaku atas tindakan keji ini, yaitu seorang pria yang bernama Ricky, yang merupakan warga Jalan Durian 3, Tanjung Redep. Setelah mengetahui identitasnya, polisi lantas melakukan pengejaran terhadap Ricky. Tim kepolisian melakukan pengejaran melalui jalur darat dan berkoordinasi dengan kepolisian setempat, yaitu Polres Palangkaraya dan tim Jatanras Polda Kaltim untuk meminta bantuan mengamankan Ricky. Di sisi lain, Ricky yang di saat itu sudah mulai panik. Dia melarikan diri ke Kalimantan Tengah. Tepatnya, dia bersembunyi di salah satu indekos milik keluarganya, yaitu kakaknya yang berada di Palangkaraya. Namun apesnya, Ricky yang mencoba bersembunyi tetap saja ketahuan oleh polisi dan dia langsung ditangkap ketika dia sedang bersembunyi di kos-kosan milik kakaknya tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Oktober tahun 2020. Di saat itu, Ricky sempat melawan sehingga pihak kepolisian harus melepaskan timah panas ke arah kakinya untuk bisa melumpuhkan dia. Setelah ditangkap, Ricky pun diamankan dan dimintai keterangan. Saat didesak oleh pihak kepolisian, Ricky mengakui segala perbuatannya. Dia mengaku tega melakukan hal itu karena Siska mengancam dia akan memberitahu hubungan mereka yang sering sekali berhubungan badan ke istri Ricky. Setelah ditangkap, terbongkarlah sebuah fakta bahwa ternyata Ricky adalah seorang residivis. Dia sempat dipenjara terkait kasus narkotika pada tahun 2010 dan Ricky dipenjara atas kasus pemakaian narkotika jenis sabu. Saat ditangkap, Ricky sempat mengalami overdosis lantaran efek barang haram itu hingga sampai-sampai dia dilarikan ke rumah sakit. Namun, untungnya dia masih bisa selamat. Atas perbuatan yang sudah dia lakukan, Ricky harus mendekam di sel tahanan Mapolres Berau dan Ricky dijerat dengan 2 pasal, pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sungguh miris sobat, kejadian yang menimpa Siska, dia harus berakhir di tangan Ricky, seorang pria yang sering memakai jasanya, namun dia malah jatuh hati. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?